Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Bang Laya di sini. Bang Laya akan melanjutkan membahas seputar pertanyaan dari beberapa teman kita sebelumnya yang menanyakan, "Bang, apa yang membuat toko kita bisa mendapatkan orderan setiap hari tanpa kita mengeluarkan biaya iklan besar? Dan seperti apa algoritma dari setiap marketplace itu sendiri?" Nah, pada video ini saya akan fokus membahas kalau kita mau berjualan di Shopee. Jadi bagi teman-teman yang berjualan di Tokopedia, saya sudah bahas juga materinya. Bagi teman-teman yang belum nonton, silahkan ditonton dulu videonya. Nanti linknya saya taruh di deskripsi video ini. Oke, bagi teman-teman juga yang baru pertama kali menonton video saya, perkenalkan saya Bang Laya. Di sini pada channel Laya Smart, saya membahas seputar bisnis jualan online di marketplace berdasarkan pengalaman saya. Dan jika teman-teman tertarik, jangan sungkan dukung Bang Laya dengan mengklik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, kalau kita mau berjualan di marketplace, kita harus mengetahui dan setiap marketplace itu memiliki aturan yang berbeda. Marketplace Shopee berbeda dengan Tokopedia, berbeda dengan Bukalapak, berbeda dengan Lazada. Dan kalau kita mau berjualan, kita harus mengetahui aturan dari marketplace itu sendiri. Algoritmanya seperti apa? Ketika orang mencari sebuah produk, user flow-nya seperti apa? Interaksi yang terjadi seperti apa? Sehingga kita bisa menerapkan strategi untuk bisa mendapatkan penjualan di toko kita. Nah, kalau di Shopee sendiri seperti apa? Di sini saya akan mencoba mencari sebuah produk, yaitu jam tangan pria. Dan kalau kita melihat produk yang tampil di halaman pertama ini adalah paling atas adalah iklan. Kemudian disusul produk yang bukan hasil dari iklan. Dan setiap halaman, kalau kita cek, itu akan diakhiri hasil dari iklan juga. Nah, iklan yang tampil di halaman pertama ini adalah bid yang sangat besar sekali, sangat tertinggi. Jadi kalau kita tidak memiliki biaya besar dalam melakukan iklan, maka produk kita bisa saja tidak tampil di halaman pertama ini. Nah, kita juga bisa memanfaatkan iklan yang gratisan. Ya, selagi kita diberi gratis, kenapa kita harus mau berbayar, ya kan? Nah, saya memanfaatkan di mana pihak Shopee mengeluarkan aturan. Jadi, kalau kita diberikan kesempatan, 1 kali dalam 4 jam kita bisa iklankan produk hanya 5 produk saja. Dan itu rutin saya lakukan. Dan ini cukup efektif untuk meningkatkan traffic yang masuk di toko saya. Sehingga produk saya bisa tampil di halaman pertama dan bisa mendapatkan orderan. Nah, kemudian selain dari iklan, apakah bisa juga produk kita tampil di halaman pertama? Tentunya bisa. Jadi ada beberapa faktor kalau produk kita bisa tampil di halaman pertama. Yang pertama, dari total penjualan kita. Yang kedua, dari ulasan yang kita dapatkan berdasarkan pemberian dari pembeli sebelumnya. Kemudian nilai dari toko kita itu sendiri. Nah, kalau ini kita dapatkan, maka toko kita, produk kita bisa tampil di halaman pertama. Tentunya dibarengin dengan judul produk, ya kan? Kemudian dari segi harga yang termurah atau yang tertinggi. Tetapi bagaimana dengan toko kita yang mungkin masih belum memiliki penjualan atau sudah memiliki penjualan tapi tidak sebanyak toko lain, dan mungkin orang lain atau toko lain sudah menjual banyak sekali, ribuan bahkan terjual, toko kita yang baru puluhan. Bagaimana Bang? Apakah bisa tampil? Produk kita bisa tampil di halaman pertama. Kita bisa mengenalkan mereka yang sudah menjual banyak sekali. Nah, caranya seperti apa, Bang? Nah, di sini saya tunjukkan dulu contohnya. Teman-teman bisa melihat di sini ya. Setelah dari produk yang hasil dari iklan, disusul produk yang memang bukan dari iklan dan penjualannya hanya 18. Kemudian mulai meningkat ya, ada 10.000, bahkan di bawahnya puluhan ribu, ya kan? Teman-teman bisa lihat. Bagaimana sebuah toko yang menjual hanya 18 bisa mengalahkan toko yang sudah menjual ribuan? Nah, yang pertama dari nilai ulasan itu sendiri. Kemudian respon cepat. Respon cepat itu penting ya bagi toko kita kalau mau mendapatkan orderan dan bisa tampil di halaman pertama. Nah, kenapa tadi saya bilang bahwa tidak selamanya produk yang sudah terjual banyak itu tidak selamanya bisa tampil di halaman pertama. Pasti kita bisa disusul oleh toko-toko lain yang baru mulai berjualan, penjualannya sedikit. Kalau pelayanannya sudah bagus, nilai reputasi yang didapatkan selalu positif,
maka produknya bisa tampil di halaman pertama dan produk kita tidak tampil. Nah, makanya kita harus mempertahankan. Nah, bagaimana kalau sudah tampil produk kita di halaman pertama? Apakah bisa terjual? Apakah ada yang mau membeli? Belum tentu juga. Itu semua tergantung dari kitanya sebagai seller. Bagaimana caranya kita untuk menarik orang mau membeli produk yang kita jual dibanding dengan produk yang dijual oleh toko lain yang mungkin sama dengan produk yang kita jual. Nah, caranya seperti apa? Nah, seperti pada video saya sebelumnya, saya sudah bilang bahwa bonus itu sangat penting. Diskon itu sangat penting. Potongan harga sangat penting. Itu yang akan membuat mereka bisa membeli di toko kita. Nah, masalahnya kalau kita melihat rata-rata dari produk yang dijual di Shopee ini sudah memberikan harga potongan diskon, ya, ada bonus segala macam, ada cashback lah segala macam. Nah, bagaimana kalau toko kita juga melakukan ini? Apakah bisa terpilih? Banyak cara, ya, banyak cara untuk kita bisa akalin, untuk bisa menarik orang mau membeli produk kita. Dari segi tampilan produk itu juga penting. Dan foto produk utama kita itu harus lebih bagus dari toko lain. Ya, kita harus desain semenarik mungkin, ya, sehingga berbeda dari toko lainnya. Walaupun barangnya sama, tapi karena memiliki perbedaan, ada keunikan sedikit dari foto yang kita tampilkan, ya, bisa membuat orang menarik. Karena foto itulah yang membuat orang mau membeli produk kita. Karena mereka tidak tahu jelas seperti apa produknya, tampilannya, tapi hanya melalui foto saja, ya, tidak secara fisik, tapi melalui foto. Nah, kalau foto utama produk kita saja sudah jelek, bagaimana orang mau membeli? Nah, selanjutnya, respon cepat. Kalau kita bisa melihat dari beberapa ulasan dari produk toko yang sudah menjual produk, rata-rata yang memberikan ulasan itu adalah yang mereka komen adalah pengiriman, respon, terus layanannya seperti apa. Nah, kalau kita tidak memberikan layanan yang baik, terus responnya lama, apalagi pengirimannya juga lama, ya pasti tidak mau membeli lagi produk kita. Kenapa? Bahkan orang lain tidak mau membeli yang belum membeli. Karena mereka sudah melihat dari ulasan yang ada di produk kita tersebut. Mereka sudah baca nih, aduh, pengiriman lambat, responnya lambat, pelayanan buruk. Nah, bagaimana orang mau membeli? Tapi kalau diberikan pelayanan sangat bagus, respon cepat, pengirimannya cepat, tentu mereka mau membeli produk tersebut. Nah, jadi teman-teman perhatikan dari setiap, ya, ulasan, dari setiap nilai yang diberikan itu harus penting dan diusahakan minta kepada pembelinya untuk diberikan ulasan yang bagus dan dibarengin dengan kualitas produk yang kita jual. Jangan sampai kita menjual produk yang harga mahal tapi kualitasnya sangat jelek sekali. Nah, selain itu teman-teman bisa menonton pada video saya sebelumnya, ya, dan semoga ini bisa membantu teman-teman yang mungkin saat ini belum bisa mendapatkan orderan setiap hari, tapi setidaknya dalam 1 minggu teman-teman bisa mendapatkan orderan. Itu adalah harapan kita semuanya. Dan sekian dulu dari video saya kali ini, dan jangan lupa dukung Bang Laya dengan mengklik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, di like dan di komen. Kalau ada masukan ataupun pertanyaan dari teman-teman, silahkan langsung di komen pada video ini. Dan saya akhiri, sekian, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.